masih terbuka untuk potensi pick dan juga ban dari kedua belah tim. Lunok tadi udah kita sempat mention, Alice jangan lupakan juga karena magical damage ini masih dibutuhkan sama teman-teman RR Kyoshi. Yuzong sementara itu di sisi lain juga di ban karena seperti yang kita pernah lihat juga bahwa entah Keira dan Kabuki sih sebenarnya untuk Yuzong nih di gold laner dia bener-bener ngelit banget, apalagi lawannya nanti mungkin akan ditemuin sama Pakito sebagai XP laner. Ini full respect udah jatuhnya kayak gini untuk hero-heronya. Ini target semua loh. Lu nggak boleh ngeluarin hero lu walaupun masih ada beberapa yang terlepas loh, Ji. Oke, tapi kalau kita lihat Granger, ini ya, benar aja. Kadita aja udah diambil sama Aura, tapi di sisi lain Grangernya aja diamanin. Ada satu yang terbuka sangat lebar, tapi bisa saja diambil oleh tim Aura Fire, yaitu Roger. Yep. Iya, sehati loh Profesor sama saya. Jadi malu loh saya tuh. Muka saya merah-merah nih berbinar-binar. Oh, muka Ranger emas bigetron banget ya, merah gitu maksudnya. Enggak gitu. Aura merah. Orange. Oh, orange. Biasa dong. Nah, ya udah. Cabe, Kita bakal back to the game untuk kali ini. Dimana Kyoshi akan mengamankan satu band lagi yang belum terbuka adalah roamernya. Dengan adanya roamernya udah sorry dari sideline-nya. Nah, Uranus. Sideline-nya. Wow. Uranus. Kalau aku sih bisa saja ini yang ditumbangkan adalah satu. Hayabusa mungkin bisa diamankan oleh tim dari Aura Fire, tapi belum tentu untuk Hai. Bisa aja untuk seorang Kabuki. Dan tentunya di sini kita lihat Esmeralda yang kemungkinan besar chance-nya sekitar 99,9% diamankan oleh seorang Keira, Profesor. Iya, dan untuk sekarang apalagi dengan adanya Kadita otomatis mereka bakal benar-benar ngedinai banget apa yang dilakukan oleh RR Kyoshi kalau mau jump in. Jadi kalau misalkan mereka mau ambil satu hero scaling lagi juga oke untuk sekarang. Martis kah? Lapu-lapu. Mereka nggak mau terlalu banyak scaling sepertinya. Biarin Esmeraldanya aja yang scaling. Mereka ngamanin lapu-lapu, otomatis lapu-lapunya di teamfight juga bakal bisa ngacak-ngacak. Dan untuk dari RR Kyoshi juga belum ada burst yang bisa benar-benar nge-take down ke arah seorang lapu-lapu. Sekarang picknya cukup menarik kalau seandainya kita menengok dari paket yang udah diamankan, otomatis untuk R7 kemungkinan terbesarnya. Dan untuk Roger sekarang avail banget. Tapi selain Roger, Yi Sun-shin juga oke menurut aku. Karena dengan escape mechanism yang dimiliki oleh Yi Sun-shin, dengan imunnya dia bisa menghindari serangan dan gempuran dari lapu-lapu dan juga Kadita nih Mas. Aku Enggak, gue sih tetap Roger Bruna. Ya Roger Bruno masih oke lah. Karena di sini bisa kita bilang Roger ini bakal lebih enak ngindarin atau nge-decoy permainan dari Aura, walaupun ya kan Lilia ini udah disiapkan untuk seorang Roger, tapi Bruno mungkin bisa jadi pilihan kalau dia mau menggunakan dengan hero tempel dan ternyata jatuh kepada Alice. Tamus Alice. Siapa ini? Tamus jungler. Tamus atau kayaknya. Pakito jungler. Oh enggak Pakito jungler juga sih. Kalau Pakito jungler aku sangat setuju sekali karena balik lagi untuk pergerakan dia ya, dia sangat cepat sekali dengan bermain di jungle dan rotasi juga. Wah, dia punya jab. Iya kan? Paku itu dengan jab tuh dia bisa ini loh, dengan jab dia bisa banyak banget ngelakuin rotasi. Dan Aulus juga dimunculkan dan that's it. Pakito jungler sepertinya udah mulai kelihatan, serta Aulus yang akan dimainkan oleh Hai. Again, lagi dan lagi jungler sebagai fighter muncul akhirnya. Gak cuma gua yang direngkat mainin hero-hero Pakito atau Aulus pakai Retribution Ranger Mas. Aduh, gua hari-hari udah disuruh KB pakai jungler Pakuito, sekali udah coba nggak mau lagi, dipakai Albert sekarang. Dapetin Pakuito aja setengah mati. Gimana dapetin? Gimana boro-boro main jungle? Oke, alright. Dengan draft pick yang luar biasa hebat dari kedua belah tim dan bahkan Aulus Racing sudah ada untuk kali ini pertama kalinya harusnya Be ya? Ya. Benar banget. Dan ini bisa dibilang apalagi dengan Aulus ya, akhirnya kita akan melihat nanti scaling sampai dengan level 12 karena tadi ambil lapu-lapu tentunya dari Aura Fire. Jadi kita akan menunggu Aulus level 12 dengan palu super besarnya Ranger Mas dan juga Babulung. Alright, dan tentunya kali ini kita bakal menuju ke arah Aura Fire. Akankah mereka bisa membalaskan dendam di leg yang pertama, atau kan bahkan dari RR Kyoshi yang akan bertengger di puncak di bawah alter ego klasemen Papulung. Yap, ini pastinya akan terjadi tawuran sih harusnya ya. Dengan adanya ataupun banyaknya fighter yang udah diamankan oleh masing-masing tim. Lihat aja, Godiva udah mulai maju ke depan, memberikan sedikit lagi senoditinya. First blood pun langsung diambil di detik ke-41 Oji.
Alright, sebelum menit yang pertama sudah diamankan satu buah first blood terhadap seorang VYN. Dan bahkan di sisi lain kali ini mencoba untuk mendapatkan satu buah Little Wonder. Tapi lihat Albert di sana level 2. Masih coba untuk bertahan. Dan bahkan mundur ke arah belakang. Dan retribution dari Albert berhasil, ternyata tidak. Aulus Racing kali ini berhasil mengamankan dengan luar biasa bagus Little Wonder untuk MPL di season yang week yang ketujuh maksudnya. Oke, 40 bakal mendapatkan satu poin didapatkan. Nggak ada Black Flag Shoes kali ini, sudah harus hilang. Facehugger nggak punya sepatu hitam yang membuat dia harus tumbang di tengah jalan. 40. Yap, ini harusnya dengan Aulus Charge yang dimiliki oleh Aulus, dia memiliki pergerakan yang cukup tinggi ya. Dia bisa mendapatkan movement speed tambahan juga. Tapi nantinya kita lihat dulu, dia masih melakukan farmingan, masih berfokus untuk melakukan farmingan. Godiva di bagian tengah masih memberikan sedikit godaan-godaan agar pemain dari Arkeosi mau masuk sedikit ke dalam area pertahanan mereka. Dan mungkin akan ada kejutan di belakangnya, Oji. Alright, bukan hanya itu aja. Hai masih coba untuk mendapatkan satu buah purple buff terlebih dahulu sebelum merotasi ke arah bottom lane. Dia bakal fokus untuk ke arah jungle-nya. Sama sekali tidak mau ada sedikit pergerakan yang mistake. Dan bahkan di arah top lane sana, seorang Keira sudah berhasil kabur dari jeratan tim Arkeosi. Meanwhile, Albert coba untuk menyelamatkan satu buah turtle. Dan ini nggak usah butuh fighter untuk ngebuka, tapi ternyata Albert yang ngebuka seorang diri 40. Iya, Undying Fury tadi langsung diamankan dan turtle-nya pun kali ini menjadi milik dari Aura Fire. Hanya saja balasannya 3 orang sekaligus menjadi santapan dari Arkeosi, Oji. Aulus Racing berhasil mendapatkan satu buah poin dan bahkan satu buah turtle yang luar biasa kali ini membuat tim dari Aura harus kehilangan 3 poin. Tidak bagus untuk tim Aura. Meanwhile di bottom lane, Clay bersama dengan seorang VYN udah standby on position dan bahkan Kabuki tahu akan hal itu 40. Yap, karena mungkin nanti lebih idealnya seperti faktor Aulus ini late game akan menjadi makanan. Coba lihat aja charge yang dimiliki oleh Hai, dia langsung berlarian aja. The power of X-nya belum dikeluarkan, belum terlihat, belum ada korban tampolannya, lebih mengarah ke Rokursa yang akan menjadi makanannya. Cuman dari minimap kita lihat Godiva ngezoning sejauh itu loh, Ji. Yes, Godiva membuka vision dan bahkan kali ini kita lihat satu buah Little Wonder lagi-lagi diamankan oleh tim dari Aura Fire. Bahkan tercolong begitu saja Godiva dengan teori recall-recallnya mencoba untuk memberikan sedikit pressure terhadap tim Arkeosi. Tapi sepertinya lihat ada VN di depan sana mencoba melakukan inisiasi dan langsung dengan spray machine gun dikeluarkan R7. Gak bisa dapetin siapapun. Aulus is coming. Aulus Racing udah mulai ngebut dan di sini sisi pemain dari tim Aura Fire mereka melakukan retreat. Tidak bisa di-pick out dengan sengaja. Godiva is coming dan oh my god, Rough Wave belum memberikan damage yang maksimal di level yang 50. Masih bisa selamat, belum ada korban yang tumbang. Walaupun tadi udah ada inisiatif dari masing-masing tim, udah ada beberapa peperangan, udah ada source skill yang dikeluarkan. Hanya saja belum berimpact apapun. Masih terjalin silaturahmi yang baik di antara keduanya. Belum ada poin kill tambahan terlihat. Gold buff pun kali ini akan menjadi makanan dari Hai itu sendiri. Dan Skylar seorang diri. Akankah Skylar menjadi makanan dari kedua player ini? Langsung aja dengan satu wave minion mereka mencoba untuk masuk ke bagian dalam. Tapi Skylarnya dengan flying blood dia berpindah tempat. Udah ada Fury langsung dikeluarkan, sedikit lagi HP tersisa. Masih bisa bertahan. Udah ada Facehugger langsung nongol. Berhasilkan dia untuk memberikan bantuan. Tapi seperti inisiasi yang mereka lakukan masih gagal untuk kali ini. Ada VN di bagian belakang, diserbu habis-habisan juga Oji, masih gagal lagi dan lagi Oji. Surprise attack Mother Father dan tentunya kali ini Bapak Ibu belum bisa ditumbangkan oleh seorang Godiva. VN masih survive dan bahkan menuju ke arah orange wave yang dimiliki oleh seorang Aura Fire dari Hai. Dia fokus terhadap turret di bottom lane tapi dia kehilangan satu buah orange wave. Mencoba untuk dikejar oleh seorang Keira tapi ternyata tidak terdeteksi dan bahkan ketika sebuah Keira mencoba melakukan rotasi ke arah top lane sana, 3 player dari tim Araki sudah standby on position di arah bottom lane turret yang sangat-sangat diunggulkan oleh tim Aura. Ingat, data kali ini berbicara Profesor, di mana R7 bakal coba dipasang Brave Fighter dan bahkan dengan memasakkan keadaan untuk mencoba dapetin satu buah turret membuat R7 harus tumbang dan bahkan Clay masih bisa selamatkan satu buah flickernya. Kira masih coba untuk bertahan tapi ternyata kali ini Clay masih beruntung. Malaikat kali ini masih coba untuk menyelamatkan jiwanya dan bahkan di tengah seorang VYN yang harus hilang. Albert menjadi pilihan kedua. Jab ke arah belakang dan lihat Aulus Racing. Kali ini benar-benar takuti seorang Albert, menakuti pergerakannya. Nomor dikeluarkan, dikocek dan Rough Wave. It's real. Double kill untuk tim Aura Fire. 2 harus hilang di sini 40.
Ini dia high-nya, bersiap dengan Aulus kecil berpalu besar. Ararkiosi siap-siap dibakar. Dan mungkin itu aja yang akan dilakukan karena sekarang high-nya mulai maju ke bagian depan. Ada backupan di bagian belakang. Purple buff-nya akan menjadi milik mereka karena sekarang R7-nya maju. Inferno udah mulai diaktifkan, Peira-nya udah mulai mengamuk. Fade-nya sedikit lagi dan langsung aja dengan Undying Fury membantu untuk bisa membersihkan beberapa player Ararkiosi di depan sana, Oji. Oke, lihat bakal coba untuk di-defend begitu saja dengan roket. Tapi ternyata Clay sayang sekali nggak clear minionnya, bahkan gerobak tersisa. Rotasi yang dilakukan, lihat Hai, anak kecil kali ini si Aulus dengan Aulus charge ngebut ngibrit, lucu sekali lihat nih. Lihat tuh, gedean kapaknya dibanding Aulus ya. Aulus racing. Aduh, dan Brave Fighter-nya keluar lagi. Itu ibaratkan kalau kita lagi lari, Ji. Kalau kita lagi larian serius, itu sendalnya udah di tangan tuh, Ji. Serius, larinya kenceng banget. Dan sekarang pertempuran kembali pecah. Godiva Rock Wave-nya akan segera dikeluarkan dan masih bisa selamat sejauh ini, Ji. Masih bisa selamat, pasif masih ada. Tapi lihat, Albert kali ini menuju ke arah Turtle. Mencoba dicolek begitu saja. Keira is coming, Brave Fighters bakal coba dihajar. Tapi Aulus racing. Lihat dengan charge-nya, dikeluarkan andainya. Dan bahkan satu poin harus hilang. Turtle dia akan suara dengan retribution yang luar biasa di take over Albert. Tapi lihat damage dari Hai. Aulus Gaming kali ini dengan 2 kill. Triple kill. Looking for Maniacs. Tapi kali ini lihat, seorang S7 terlalu jauh, tidak mau dikejar oleh seorang Aulus dengan satu hantaman benda tumpul membuat para pemain dari tim Ararkiosi tergeletak tak berdaya, Pak Pulung. Again and again, Aulus kecil berpalu besar, Ararkiosi akan dibakar. Itulah mungkin yang sedang ada di dalam pemikiran dari Hai yang menggunakan Aulus untuk saat ini. Begitu baik peperangan yang tercipta ya, Prof ya. Iya, ini aku juga melihat dari itemization-nya, dia udah punya War Axe lagi, apalagi dipadukan dengan pasif dari Hai sendiri, dengan Aulus double penetration dan endless battle. Aku suka banget pemilihan itemnya. Jadi dia udah punya top damage dan jangan lupa Undying Fury-nya. Dia tuh gak ragu-ragu di team fight, dia bakal keluarin sebisa mungkin dan semaksimal mungkin agar teman-teman dari Aura itu punya parameter team fight dan teritorial yang bisa dimaksimalkan oleh Facehugger. Karena Facehugger juga udah punya Queen One, dia menuju ke arah NOD, Necklace of Durance di Skylar, di late game udah bakal bener-bener kepotong banget dari segi regen ya kali ini, Mas. Oke, lihat Aulus Gimang bakal berada di garis depan dan bahkan tertangkap Payen. Masuk didapatkan Hai. Bocah kecil Aulus harus dikeluarkan, lihat. Sangat berani. One by one situation. Damage diberikan terlalu sakit dan Fredo telah dikeluarkan. Undying dan bahkan di sini membuat R7 seorang diri tarik menemani harus melawan everybody. R7 gak bisa bertahan. Godlike didapatkan. Aulus Gaming di garis depan, lihat kebut di depan sana. Knockout sudah dikeluarkan. Albert gak bisa bertahan dan di sisi hampir saja almost para pemain dari tim Aura Fire kali menumbangkan seorang Albert di tengah sana. Benar-benar luar biasa di sini Pak Pulung. Aulus Gaming. Nih Aulus mengacak-acak beserta dengan player lainnya yang dimiliki oleh Aura Fire. Belum lagi Keira dari tadi dengan lapu-lapunya. Permainan yang sangat baik pun dia berikan. Beberapa kali outplay udah dia pertontonkan. Sementara itu dari Ararkiosi dengan VN, dengan adanya satu healer yang mereka miliki, sepertinya masih belum mampu untuk bisa mendapatkan. Ada Fury di bagian belakang tapi Clay-nya menjadi saran utama. VN dikejar habis-habisan. Untungnya ada Albert yang langsung memberikan jab dan juga uppercut-nya. Udah ada 2 player yang langsung hilang dari kubu Ararkiosi. Mereka pertarungannya masih sering terjadi. Untuk sekarang juga dari Skylar-nya udah gak kuat lagi menanpainya. Damage yang dikeluarkan oleh pemain dari Aura Fire. Dan Aura Fire pun masih ingin lebih. Mereka ingin ke arah mana sekarang? Objektif ke arah Lord atau Inventory akan mereka hancurkan nih, Oji. Aulus racing, lihat ngebut banget, gak peduli apa pun terjadi. Satu kali ketok hantaman benda tumpul membuat Aulus terlihat perkasa dan bahkan tidak ada yang bisa mendekatinya, mendekati Kucitak. Dan lihat tuh Aulus racing ngebut tuh tadi, dan gak ada yang bisa menahannya, Profesor. Bener banget, dan jangan lupakan scaling dari pasifnya Hai sendiri dengan Aulus. Di level 12 palunya jadi gede banget dan lihat terbukti di sini sekarang udah scaling maksimal. Jadi dari serangannya sendiri dia bakal bener-bener bisa dimaksimalkan lagi. Power of X-nya bakal bener-bener lebih tinggi lagi. Dan buat teman-teman jangan lupakan juga untuk vote momen game for kalian di snack video. Karena ini udah banyak banget momen di sini yang kita bisa lihat. Undying Fury-nya lagi, nanti kita bakal lihat gimana setupnya. Apalagi Lordnya ke arah mid. Jadi ini bakal menarik banget nih. Aura Fire, apakah mereka bakal all out untuk wipe out? Atau all out malah mereka yang di wipe out nantinya, Ranger Mas? Oke, atau offside kali ini dari para pemain dari tim Aura Fire. Ingat,
Aulus belum memiliki immortality, masih harus coba untuk bertahan. Dan lihat, Lord udah mulai menuju ke arah inhibitor turret. Undying telah dikeluarkan, Rocket bersama dengan kawan-kawannya. Skylar masih menunggu momentum, memiliki arah top lane terlebih dahulu. Dan bahkan inhibitor dari tim RRQ Hoshi sudah hilang. RRQ Hoshi kali ini kehilangan satu buah gigi di tengahnya dan membuat ompong. Bahkan di arah bottom lane masih bisa diselamatkan. Di arah 3 lane yang berbeda, para minion bergerak secara bersamaan kompak seperti baris berbaris. Sedangkan Godiva di sana dengan roamnya menuju ke arah R7 di recall. Teori recall dari seorang Godiva lagi-lagi memberikan pressure terhadap tim RRQ Hoshi. Dan bahkan lihat Aulus Racing memberikan andai satu buah damage dikeluarkan. R7 tak bisa bertahan dan Rocket dari seorang Clay memilih untuk mendapatkan satu body passive. Sepatu hitam telah keluar dan Vesager harus menjadi korban. Kali ini Godiva memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ayo everybody, shot telah dapatkan menuju ke arah belakang. Oh my god, Skylar is coming. Kali ini dengan sayap-sayap kecil membuat seorang Kabuki seorang diri. Tak ada yang menemani. What a epic comeback from Aura Fire. Kali ini harus tersisa satu orang untuk ngedefense saja, Pak Pulung. Yap, ini yang tadi disebutkan di awal-awal sebelum mereka membawa Lord untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dari RRQ Hoshi, malah hampir terwipe out untuk player dari Aura Fire. Untungnya Esmeralda masih bisa kabur, masih bisa mempertahankan. Sekarang langsung aja melakukan pertempuran bersama dengan Albert. Albert gagal seperti untuk bisa mendapatkan arrow swap, tapi ternyata udah ada bantuan lagi dari Elisnya. Elis ingin maju, Vesager juga memberikan bantuan. Satu inner turret ataupun di bagian tengah udah mendapatkan ancaman. Hanya saja dari purple buff-nya masih bisa mereka jaga, masih bisa mereka pertahankan. Dari sisi networknya pun RRQ Hoshi udah mulai mendekati dan hampir menyamakan kedudukan. Godivanya tertangkap, Holy Baptism ditampol perutnya, asam lambung naik, kelar langsung Godivanya Oji. Niro Rokuido sudah tumbang untuk kali ini di arah bottom river. Tapi lihat Skylar di depan sana, bakal coba untuk memberikan pressure terhadap seorang Kabuki. Gak peduli apapun terjadi, Skylar berada di depan. Dan lihat Aulus Racing kali ini mencoba untuk mendapatkan 1 poin dengan hantaman pada tumpul yang dia miliki. Tapi Profesor dari tim RRQ Hoshi mencoba untuk mengejar dari goldnya. Ya ini pelan-pelan sih udah pasti banget sih bakal keambil dari segi goldnya. Apalagi RRQ Hoshi leading the map sekarang walaupun mereka harus kehilangan central turret di bagian inhibitor mid lane. Tapi kalau misalkan melihat dari player goldnya ini by Living by Mandiri, Skylar emang benar-benar berhasil untuk menyentuh scaling late gamenya. Karena dengan Elis kita tahu sendiri area of effect pasti bakal jadi makanan utama dari RRQ Hoshi. Dan hanya high dengan menggunakan Aulusnya yang benar-benar unggul dari Aura Fire. Nah makanya ini Aura Fire udah harus ready, entah dengan Dominance Ice, NOD, atau apapun itu yang bisa nge-live drain efek spell fam dari Skylar aja mas. Aura dan bukan hanya itu aja di tengah sana. R7 langsung ada mencari dia berikan tapi gak bisa. Skylar harus tumbang. Nah bahkan satu bawah Winter Trajan gak bisa menyelamatkan hari dari seorang Skylar. Ini bencana. Satu orang sudah hilang dari RRQ Hoshi dan Lord terbuka dengan sangat bebas untuk tim Aura Fire. Iya, mereka kehilangan satu player di mana Lordnya pun kali ini udah dengan berdiri begitu bebasnya. PYN mulai mencari informasi, dia bersembunyi tapi seperti udah mulai ketahuan berapa fighternya dilompatin lagi, udah ada lagi di bagian belakang. Clay-nya udah mengeluarkan satu lagi nih Purification, hanya saja mereka masih bertahan di bagian depan. PYN-nya engkau mau pergi ke arah mana? High-nya dengan charge dia lari ke bagian depan. Nah, lo the power of AWS langsung ditampolin aja. Belum terlihat lagi satu gerakan ataupun sebuah serangan yang bersama-sama dilakukan oleh Aura Fire dan Lord pun akan menjadi target mereka, Oji. Oke, Lord mau coba fokus. Rough Wave telah dikeluarkan, berhasil dihindari, tapi Godiva tidak ada pasif lagi. Albert memilih melakukan clear minion. RRQ Hoshi is coming menuju ke arah Lord. Anda yang telah dikeluarkan, ternyata Lord hanya memilih untuk team fight. Di belakang sana Albert Objective Gaming menuju ke arah seorang Vesager, tapi masih ada sepatu hitam dan bahkan Albert yang harus benjol diketok sama Keira menuju ke arah Bapak Lute terhormat dan sepertinya tidak bisa akan diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Lord yang kedua di tangan Aura Fire bersama dengan para pemainnya yang lengkap, tak ada yang kekurangan satu apapun, Pak Pulung. Ini Kang pukul semua sih yang mereka milikin ya. Gimana lagi dari high-nya udah mulai membersihkan wave minion di bagian atas. Lordnya diberi jalan di bagian tengah. Ini dia Ji, ini dia KB. Lordnya udah akan langsung siap untuk langsung menabrak. Kemanakah mereka akan pergi? Kemanakah mereka akan membabar habis seluruh pertahanan yang bikin RRQ Hoshi? Karena di bagian belakang Godivanya dengan konsol yang udah milikin langsung aja maju ke bagian depan dengan tidak terlihat. Belum ada lagi satu player ataupun yang berhasil ditangkap begitu aja, karena sekarang belum ada yang berhasil ditangkap dan juga pertarungan akan mulai pecah. Dave Fury-nya langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada Rockwell langsung dikeluarkan, tapi belum ada satu korban pun yang berhasil didapatkan juga dari RRQ Hoshi. Hanya ada satu Ibir Turret yang berhasil mereka tumbangkan, Oji.
masih bisa di defense. Dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire kali ini mencoba untuk memaksakan keadaan, tapi ternyata mereka sadar. Ingat di sini para lelaki, catat, Aura Fire sadar akan sesuatu yang dipaksakan sesuai keinginan kita itu tidak berakhir baik dan jadi memilih untuk mundur, Profesor. Ya, ini replay by Samsung Galaxy S yang tadi udah sempat kita lihat juga. Dimana ini ternyata adalah tim fight sebelumnya yang sempat kita lihat hampir comeback, tapi ternyata tidak jadi untuk di comebackin ya Ranger Mas. Makanya sekarang untuk Lord kedua pun masih bisa ditahan bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Yes, benar, bukan separang benar, tapi ternyata di sini Aura Fire tidak patah semangat. Dia masih mau untuk menembus pertahanan dinding paling tebal dari tim RRQ Hoshi. Bahkan di belakang sana Fighter telah dikeluarkan. Tidak adanya Rough Wave, 3 ultimate sudah tidak ada. Masih coba untuk bertahan. Skylar is coming menuju ke arah para pemain tim Aura. Harus hilang satu. Aulus Racing harus hilang with the Traja. Mencoba untuk mencari dari seorang Kera dan ternyata tidak. Selendang maya dari seorang Kabuki membuat seorang Kera terlilit dan harus tumbang begitu saja. Lihat, 1 untuk 1 dan masih diuntungkan oleh tim RRQ Hoshi karena mereka tidak kehilangan junglernya. Sedangkan Aulus Racing kali ini harus tumbang apa pulung. Yep, Facehugger dengan efek ledakan yang diberikan sangat-sangat baik juga positioningnya. Udah ada lagi beberapa fighter dikeluarkan, digedik begitu aja. R7 masih bisa menahan, dilompatin. Paling Star Moon, R7 mengaktifkan Anjay Temper yang berbeda. Godiva, what are you doing? Dia berhasil langsung didapatkan. Tersisa 3 player aja, tapi masih ada 2 player yang memberikan backup terhadap Facehugger. Facehugger berhasil mundur. Facehugger memiliki 1 purple buff dan dia pun masih selamat. Sementara untuk Keira masih berada di depan untuk bisa memberikan backupan ataupun menghalangi pergerakan dari RRQ Hoshi, Oji. Alright, bahkan Kabuki standby on position. VY telah terlihat, informasi telah didengarkan karena di depan sana, oh my god, tidak ada satu bos batu hitam yang bisa dipencet. Terlalu cepat, terlalu berdamage yang diberikan oleh seorang Albert featuring VYN kali 50. Dan lihat, Albert tidak butuh purple buff dengan item yang dimilikinya. Silakan Profesor yang terhormat. Ya, di sini dia udah punya War Axe sama dia punya Malefic Roar, jadi bakal tembus banget dari dealing damage-nya. Dan aku suka banget dengan pemilihan dari Immortal. Dia tadi sempat pilih Immortal dulu setelah Athena Shield, jadi dia bakal punya nyawa tambahan untuk tim fight jangka panjang kali ini. Apalagi udah mulai memasuki late game, Immortal sangat amat dibutuhkan oleh kedua belah tim. Dan untuk PR-nya tersendiri nih, gimana caranya untuk menumbangkan Kabuki sih? Karena Kabuki belum tumbang. Dia yang satu-satunya belum tumbang untuk di game kali ini, Ranger Mas. Oke, Kabuki benar-benar bermain dengan timing. Dia tidak sembarangan masuk ke arah belakang. Dia tahu dia memiliki Keira dengan lapu-lupanya. Tapi lihat, Falling Star Moon untuk ngebuka bersama dengan seorang Godiva. Just in case ada para pemain dari tim RRQ Hoshi, setidaknya at least memberikan sedikit pressure atau damage poking yang besar banget pokingnya, Pak Polo. Yap, udah ada pergerakan tapi ternyata charge-nya kali ini langsung aja bertemu dengan Albert di bagian bawah. Udah ada Undying Fury langsung dikeluarkan begitu ya, sedikit lagi HP tersisa. Udah ada ledakan dari Rockwave yang langsung dilakukan. Tapi Aulusnya berhasil didapatkan. 1 IP tertarik di bagian bawah, hampir aja berhasil dilebokan. Dimana sekarang Lordnya pun akan langsung digocek dan juga dicolek-colek oleh pemain dari RRQ Hoshi. Udah ada Kabuki, paling Star Moon, tapi damage-nya begitu menyakitkan. Dimana sekarang Alice-nya langsung masuk di bagian belakang dan juga memberikan sebuah backupan. Dan damage-nya begitu menyakitkan, shutdown pun tercipta. Hanya saja beberapa fighter mencoba untuk masuk ke bagian dalam dan juga memberikan sebuah damage yang mengerikan, tapi Clay-nya masih bisa selamat. Dikeber habis oleh Godiva, berhasil didapatkan. Saling bertukar player aja untuk saat ini, Oji. Lihat, tersisa seorang Godiva. Nyi Roro Kidul akan menyelamatkan hari dari Aura Fire. Ini bencana untuk tim Aura Fire dengan knockout strike yang dikeluarkan dan bahkan Skylar yang bisa mengisap semua darah yang dimiliki dari para pemain dari tim Aura. Langsung mencoba dipaksakan clear minion dan knockout strike chip membuat seorang Godiva tak berdaya. Pasifnya sudah hilang. Godiva dengan ada Rafael fokus ke arah base-nya. Dan apakah akan terjadi kami dengan one strike push? Ternyata tidak. Albert penahan jiwa gelora mudanya memilih untuk mundur. Dan ini tentunya membuat Albert harus melakukan clearing minion di arah top lane. Kita bisa bilang Albert kali ini agak sedikit sulit di game yang pertama. Agak sedikit berbeda gameplay dari Albert dengan menggunakan Fighter dan juga Assassin. Ini gak tahu karena mungkin pertama kali ngeliat Albert dengan junglernya, aku ngerasa gameplay Albert agak kurang fit in. Yang kita tahu Albert itu sangatlah agresif menuju ke arah backline, Profesor. Iya, Pakito juga bukan merupakan hero yang bisa asal-asalan untuk jump in. Dia membutuhkan double jab kalau menggunakan pasifnya. Mau gak mau dia tidak akan memiliki atau mewastekan semua pasifnya begitu sia-sia. Dan untuk sekarang
Godiva sih, tinggal Godiva. Gimana caranya dia melakukan setup agar Aura Fire atau Araraki Hoshi lah yang akan mendapatkan game ini. Karena balik lagi, kalau seandainya Godiva dapetin Albert atau mungkin dapetin Skylar sama Clay minimal, Aura bakal menang jauh banget. Tapi kalau misalkan Araraki Hoshi, backlanernya ternyata tidak tumbang sama sekali. Seperti Clay, seperti Skylar, bahkan nih Aura Fire yang harus lebih hati-hati. Karena udah mulai memasuki late game. Dan DPS dari Aura Fire mulai minim Ranger Mas. Oke, nggak bisa di-heal begitu saja. Immortality sudah pecah dan bahkan Keira membuat portal 1x24 jam. Gak mungkin mengcutting minion para pemain dari tim Araraki Hoshi. Godiva masih main seluncuran dan Rafael telah dikeluarkan. Godiva gak bisa bertahan karena satu buff pasif di arah belakang sana. Keira masih menjadi samsak. Lihat, Godiva udah main seluncuran, portal udah dibuka, Araraki Hoshi dipukul mundur. Ini tandanya Aura Fire berkesempatan sangat besar mendapatkan Lord yang ketiga. Oh my god, Lord ketiga dipegang oleh tim Araraki Hoshi. Kali ini tidak mendapatkan siapapun dari Lordnya Aura Fire. Akankah ada retribusi dari seorang Albert untuk mencuri Lord kali ini? Mencoba dikeker begitu saja, melakukan take over. Anda yang telah dikeluarkan dan bahkan Skylaris kami bersama dengan seorang Albert. Tapi di sana Lord diamankan Keira. Clay pun harus tumbang. Godiva gak berdaya. Dua harus hilang dari Araraki Hoshi. Ini bencana. Albert tak tersisa dan bahkan sisa Skylar dan juga VYN yang masih hidup Papulong. Ini dia dikejar habis-habisan again and again pemain dari Aura Fire dan hilang sudah. Hanya tersisa Skylar seorang diri, di mana sekarang kita lihat dari Aura Fire mereka masih lengkap berlima. Untuk R7-nya dia udah bangkit, tapi ada Lord di bagian tengah. Rose Gold Meteor pun langsung diamankan oleh Keira, langsung aja bertahan ke bagian depan. Flying Ball langsung diaktifkan. Kabuki di bagian belakang bersiap, Undying Fury langsung dikeluarkan begitu aja. Again and again untuk Aulus kecil berkapak besar. Ini di Araraki akan segera dibakar dari kemenangan di game pertama akan menjadi milik dari Aura Fire.